Hai, halo guys. Selamat datang kembali di video belajar dari dasar bareng Gapah Lingual, dan pada video ini kita akan membahas salah satu materi yang sering keluar di soal SNBT, yaitu tentang jenis frasa. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam tentang jenis frasa itu sendiri, aku mau mengingatkan ke kalian dulu bahwa pembahasan tentang frasa itu udah pernah kita bahas di materi satuan bahasa video pertama di playlist ini. Jadi buat kalian yang belum nonton, harus nonton dulu supaya kalian tahu apa perbedaan frasa dengan kata, dengan klausa, bahkan dengan kalimat gitu ya. Karena di sini aku nggak akan bahas definisi ulang dan ciri-ciri frasanya lagi, aku udah akan lebih detail lagi ke pembahasan tentang jenis frasanya gitu ya guys ya. Tapi untuk mengingatkan kalian kembali gitu ya, ini untuk recalling aja. Jadi kalau kita ngomongin tentang frasa, ya frasa itu berarti merujuk pada ini ya, untuk mengingatkan kembali aja. Frasa adalah gabungan kata yang dia non predikatif, bukan sebagai, dia nggak memiliki unsur predikatnya gitu ya, yang berada dalam satu fungsi sintaksis yang sama. Entah itu dia sama-sama sebagai subjek, predikat boleh ya, tapi satu unsur gitu, bukan predikat sama objek gitu ya. Atau dia berada dalam unsur sama-sama objek, atau sama-sama pelengkap, atau sama-sama keterangan. Kayak gitu. Nah, untuk contoh-contoh dan lain sebagainya, kalian boleh nonton di video satuan bahasa, udah ada pembahasannya tentang frasa gitu. Nah, biasanya nanti di SNBT itu yang ditanyakan adalah jenis frasanya. Entah itu jenis frasa berdasarkan inti frasanya atau pola makna frasa yang sama. Nah, untuk memahami itu, aku mau ngajakin kalian untuk membedah dulu di frasa itu tuh dia jenisnya ada apa aja melalui video ini. Nah, sebelum kalian membahas mengenai detail gitu ya dari masing-masing jenis frasanya, aku mau ngasih kalian big picture-nya dulu tentang klasifikasi frasa. Bagian ini aku adaptasi dari jenis frasa yang disampaikan ya, dibuat oleh Uda Ivan Lanin di websitenya ya, baik di Narabahasa maupun di Medium Ivan Lanin. Ini aku pinjam dan aku coba sampaikan ke kalian. Jadi kalau kita bahas frasa yang pertama gitu ya, itu nanti secara garis besar ada yang namanya frasa endosentris dan eksosentris. Ini pembahasannya ada di bagian yang selanjutnya ya. Ini aku cuma mau ngasih tahu dulu gambaran umumnya gitu ya. Nah, untuk si frasa endosentris ini nanti dia ada yang berinduk satu, ada yang berinduk jamak. Apa pula bedanya? Ini istilah apa? Nah, ini nanti akan kita bahas ya. Kemudian nanti kalau yang eksosentris, dia ada yang disebut frasa eksosentris yang direktif dan ada frasa eksosentris yang non-direktif. Nah, kemudian untuk frasa endosentris yang berinduk satu, nanti dia akan relate-nya dengan frasa berdasarkan intinya. Jadi nanti ada yang inti dan pewatas, nanti berdasarkan inti dari kelas katanya. Nah, ini kalau kalian belum nonton video tentang kelas kata, kalian mendingan sekarang stop video ini, kalian balik ke video kelas kata. Karena kalau kalian nggak tahu membedakan kata, nomina, verba, numeralia, nanti bingung ketika menentukan jenis frasa. Jadi aku rekomendasikan kalian stop dulu, tonton video kelas katanya. Tapi kalau udah oke, boleh dilanjut ya. Nah, ini yang berinduk satu nanti ada mulai dari frasa nominal, verbal, adjektival, pronominal sampai ke numeral ya, atau numeralia sebetulnya. Kemudian yang frasa endosentris yang berinduk jamak nanti ada yang disebut frasa endosentris yang koordinatif dan apositif. Ini big picture dari pembahasan klasifikasi frasa yang akan kita bahas secara singkat ya. Semoga kalian paham kalau udah tahu gambaran big picture-nya. Nah, sekarang kita mulai dari yang pertama dulu gitu ya. Nah, jadi frasa endosentris, yang tadi kan ada endosentris dan eksosentris ya. Kita bahas yang endosentrisnya dulu. Kalau frasa endosentris itu adalah frasa yang memiliki perilaku sintaksis yang sama dengan salah satu unsurnya. Yang biasanya salah satu unsurnya ini adalah unsur inti. Sedangkan kalau frasa eksosentris, dia itu tidak memiliki perilaku yang sama, perilaku sintaksis yang sama. Nah, sebagai contoh di sini ada dua frasa nih.
ada perempuan itu menari di panggung. Ini kan ada frasa satunya perempuan itu, kemudian frasa duanya di panggung. Ini ada yang endosentris, ada yang eksosentris. Gimana cara membedakannya? Nah, kalau yang gitu ya, endosentris, dia itu memiliki unsur sintaksis yang sama dengan salah satu unsurnya, dan biasanya itu nanti unsurnya adalah unsur inti gitu ya. Misalnya di sini perempuan itu menari di panggung. Ini bisa kita breakdown, bisa kita hilangkan gitu ya, menjadi perempuan aja. Jadi si perempuan itu di sini ini bisa kita ubah jadi perempuan aja. Perempuan itu ini jadi perempuan aja gitu ya. Perempuan menari di panggung gitu ya. Nah, ini adalah yang disebut sebagai frasa endosentris. Jadi dia itu tuh salah satu unsurnya bisa dihilangkan gitu ya. Salah satu unsurnya itu bisa kita copot, bisa kita buang lah kayak gitu ya. Nah, ini adalah frasa endosentris gitu ya. Yang bisa kita buang adalah si pewatasnya. Jadi si perempuan ini adalah intinya nih. Inti frasanya. Ini aku hapus dulu. Nah, ini sebentar. Perempuan ini adalah intinya. Nah, ini ya. Inti. Nah, sedangkan kalau yang kedua di panggung gitu ya. Kita nggak bisa menghilangkan salah satu unsurnya. Misalnya perempuan itu menari di, ya udah nggak bisa kan ya. Atau perempuan itu menari panggung, nggak bisa juga. Nah, kalau dia tidak bisa dihilangkan salah satu unsurnya, ini adalah frasa eksosentris. Jadi ini nggak bisa kalian ubah menjadi perempuan itu menari di atau perempuan itu menari panggung. Gak bisa juga, dua-duanya harus ngikut gitu ya. Nah, ini aneh kalau kalian paksakan seperti ini. Ini yang disebut sebagai frasa eksosentris. Nah, masing-masing dari frasa endosentris dan eksosentris ini dia punya penggolongannya lagi guys. Cuma sebenarnya aku disclaimer dulu ya, kalau di soal SNBT itu sebenarnya nggak akan sih kalian ditanyain manakah frasa endosentris, manakah frasa eksosentris, tuh enggak sebenarnya. Cuma ini ya pemahaman umum aja lah ya, untuk menjadi ilmu juga lah buat kalian. Nah, yang pertama di sini, wah nabrak ya, bentar. Yang pertama di sini kita lihat yang frasa endosentris dulu. Ya, kita lihat yang frasa endosentris dulu. Ini aku tulis ulang ya. Ini tadi frasa endo, yang ini frasa ekso ya. Wah, ekso nih. Enggak dong. Nah, frasa endosentris. Nah, kalau frasa endosentris yang berinduk satu, tadi kan kalau kalian lihat bagannya ada frasa endosentris yang induknya satu sama induknya dua ya. Kalau frasa endosentris yang berinduk satu ya, itu terjadi dari unsur inti yang dia diberikan pewatas. Jadi ada unsur intinya, ada unsur pewatasnya. Gitu ya. Sedangkan kalau frasa endosentris yang berinduk jamak itu adalah frasa endosentris yang terdiri dari unsur-unsur yang sederajat. Ya, kalau dia berinduk jamak terdiri dari unsur-unsur yang sederajat. Nah, ini nanti terbaginya menjadi frasa koordinatif dan apositif. Nah, kalau yang endosentris yang berinduk satu, misalnya ini ada kata meja makan, sedang tidur, sangat lucu. Ini masing-masing punya unsur intinya. Meja makan intinya meja atau makan ini? Mejanya kan. Berarti ini adalah inti. Aku tulisnya I aja ya. Ini adalah inti. Si makannya ini adalah pewatasnya atau penjelasnya. Sedang tidur, yang menjadi intinya sedang atau tidurnya? Tidurnya ya. Nah, ini adalah intinya. Sedangnya ini adalah pewatasnya. Gitu ya. Kemudian yang sangat lucu.
intinya apa? Betul, intinya adalah lucunya kan. Sangat itu penjelasnya atau pewatasnya. Ini adalah pewatasnya. Nah, jadi mereka itu unsur endosentris itu nanti dia akan membentuk ada inti dan ada pewatas. Nah, inti dan pewatas ini juga dia nanti akan berkaitan sama polanya gitu, guys. Jadi misalnya inti itu akan menjadi unsur yang diterangkannya. Jadi ini adalah D-nya. Sedangkan makan itu menerangkan si mejanya. Ini adalah M-nya. Jadi kalau misalnya nanti nih ada soal polanya apa, polanya adalah DM, DM, MD gitu kan. Nah, ini adalah polanya DM. Kalau yang ini polanya M, menerangkan dulu baru dijelasin apa yang diterangkannya. Ini D. Yang ini juga sama. Ini M dulu, menerangkan dulu, diterangkan itu D. Jadi unsur inti itu adalah unsur yang diterangkannya. Nah, kemudian yang kedua, kalau frasa endosentris berinduk jamak, dia terdiri dari unsur-unsur yang sederajat. Misalnya di sini ada tua dan muda. Nah, tua dan muda ini tuh sederajat. Bisa kalian selipkan dengan kata dan misalnya. Jadi baik tua dan muda ini nggak ada yang jadi inti, nggak ada yang jadi pewatasnya. Dua-duanya tuh sama, setara, equal gitu. Sama dengan Soekarno, Presiden Republik Indonesia. Ini setara, guys. Jadi ini setara. Ini juga setara. Gitu ya. Nah, itu tadi dari yang unsur endosentris. Nah, untuk unsur yang endosentris ini nanti tuh dia akan disesuaikan dengan intinya. Jadi misalnya ya, misalnya contohnya nih, meja makan. Meja makan ini tuh kan ya intinya adalah meja ya. Meja ini kelas katanya adalah nomina gitu kan. Nah, maka nanti ini aku ambil contoh dari meja makan aja ya. Maka si meja makan ini nanti dia akan menjadi frasa nominal ya, karena ini adalah nominal karena ini intinya adalah meja nih, ini intinya. Kemudian sedang tidur itu kan verba, berarti ini kalau diklasifikasi ini frasa apa? Ini frasa verbal. Kemudian yang sangat lucu ini dia adalah adjektiva, berarti sangat lucu adalah frasa adjektival. Jadi dia disesuaikan dengan intinya itu apa gitu. Jadi nanti pertanyaannya itu kayak meja makan polanya adalah diterangkan menerangkan, kemudian dia intinya adalah meja, pewatasnya makan, jenis frasa berdasarkan intinya adalah frasa nominal gitu ya guys ya. Nah, ini untuk yang frasa endosentris. Sekarang untuk frasa yang eksosentris. Kalau frasa eksosentris adalah frasa yang memiliki dua komponen ya. Biasanya dikatakan komponen perangkai dan komponen sumbu. Nah, ini dibagi menjadi frasa yang direktif dan non-direktif. Nah, kalau frasa kita bisa lihat dari mana bedanya. Kalau frasa direktif itu dia nanti pakai preposisi. Ini kalau ada yang itu preposisi apa, frasa apa, itu kan harus nonton dulu makanya video-video yang sebelumnya ya, karena aku udah pernah jelasin materi tentang preposisi udah, frasa udah, jadi tonton dulu video-video basic skillnya ya. Kemudian kalau non direktif dia adalah frasa yang akan berperangkai artikula yang, jadi nanti pakainya yang. Misal sini ada contoh di pasar, dari sana, ini kan dua-duanya mengandung preposisi kan. Ini preposisi, ini preposisi. Ini dua-duanya adalah frasa eksosentris yang direktif gitu ya. Ini direktif dari sisi eksosentrisannya gitu ya. Nah, kalau dari sisi penyebutannya namanya apa? Ya, ini namanya adalah frasa preposisional gitu. Karena intinya diawali dengan di kan. Ini namanya preposisional. FYI, semua yang diawali dengan preposisi itu dia intinya si di-nya gitu ya. Intinya preposisinya namanya frasa preposisional. Kemudian ada juga yang terhormat, si terdakwa. Nah, ini adalah eksosentris yang non-direktif. Bentar. Nah, ini adalah eksosentris non-direktif. Gitu ya guys ya.
Oke, ini adalah pembahasan tentang si jenis frasanya. Nah, terus gimana nih kalau misalnya kita kaitkan dengan tipe soal yang ada di SNBT? Nah, tipe soal frasa yang ada di SNBT itu biasanya menanyakan 3 hal. Entah itu pola frasanya ya, DMMD, entah itu jenis frasanya, atau bisa juga pola bermakna sama, frasa yang berpola makna sama, kayak gitu. Nah, untuk yang pertama dulu, tipe soal yang pertama, kalau yang ditanyakan adalah frasa nominal ya, berarti ini jenis yang frasa nominalnya sama. Berarti yang inti frasanya dibentuk dari inti yang sama, gitu ya. Frasa nominal ya. Udah berarti kita cari dulu yang ini, kalau ini berdasarkan inti ya. Nah, berarti kita tinggal cari kucing lucu. Intinya adalah ini. Ini adalah intinya ya. Sedang belajar, intinya ini. Sangat indah, intinya adalah indah. Lebih baik, baik ya. 2 minggu, nah ini adalah intinya. Nah, dari masing-masing inti ini kita nggak usah peduliin bagian akhirnya guys ya, karena ini yang ditanyakan frasa nominal kan. Berarti kita lihat yang intinya adalah nominal. Nah, sekarang kita lihat masing-masing intinya. Kucing, nomina ya. Berarti ini cocok nih, ini adalah frasa nominal. Udah, kita ketemu jawabannya ya. Kalau sedang belajar, belajar itu verba ya, berarti ini frasa verbal. Indah, adjektiva, frasa adjektival. Baik juga sama, frasa adjektival. 2, ini frasa numeral atau yang berkaitan sama bilangan gitu ya, karena 2 kan. Ini adalah tipe soal yang pertama. Nah, bisa juga mungkin nanti yang ditanyakan itu adalah pola frasanya. Nah, kalau kayak gini, berarti kita tentuin inti dan pewatasnya, gitu kan. Kucing lucu. Tadi masih ingat ya, kucing itu kan intinya nih. Lucu, ini adalah pewatasnya atau penjelasnya. Berarti yang menjadi diterangkannya adalah D, kucingnya. Kemudian lucunya adalah M-nya. Nah, berarti ini polanya adalah DM ya, diterangkan dulu baru menerangkan. Tapi kalau yang misalnya nih sedang belajar, kita coba lihat yang ini ya. Kalau kucing lucu ini kan dia polanya adalah DM ya. Kalau yang ini sedang belajar, nah ini MD karena intinya di akhir. Ini juga MD. Ini juga MD. Yang ini adalah DM. Gitu ya. Ini untuk polanya. Kemudian yang terakhir, nah ini biasanya sering juga. Kalau yang ini guys, yang ditanyakan adalah pola bermakna sama. Jadi kalau aku ngelihatnya, ini tuh nanti kalian lihat dulu jenis frasanya yang pertama ya. Cek jenisnya, nominal, verbal. Kemudian yang kedua maknanya. Meja makan kan ini adalah frasa apa nih? Intinya meja kan, berarti frasa nominal. Kemudian ini cari maknanya adalah kita menyisipkan kata gitu. Meja makan itu artinya adalah meja untuk makan. Meja untuk makan. Kita kayak menyisipkan lah gitu ya. Kata yang bisa kita tambahkan. Nanti yang bisa disisipkan itu banyak ya. Kalau di sini yang disisipkannya untuk. Nah, misalnya kalau pemandangan indah, kalau kita lihat ya. Ini kita tandain dulu deh. Pemandangan indah ini frasa nominal. Intinya adalah pemandangan ya. Ini aku tandain. Ruangan belajar ini juga frasa nominal. Sedang makan frasa verbal. Ponsel pintar frasa nominal ya. Nominal. Gelas kaca frasa iya, nominal ya. Nah, berarti ini yang verbal udah pasti salah, kita coret ya, kita eliminasi. Sekarang kita lihat yang maknanya untuk gitu. Tinggal kita coba cari aja nih ya. Pemandangan yang indah, pemandangan untuk indah enggak ya, kalau ini pemandangan yang indah ya. Kemudian nah ini biar jelas gini deh cara analisisnya ya. Kalau ini kan tadi meja makan, meja untuk makan ya. Ruangan belajar, ruangan bisa nih ya, ruangan untuk belajar, aman ya. Sedang makan nggak usah, ponsel pintar, ponsel yang
pintar. Sama kalau gelas kaca, gelas dari kaca. Berarti yang tepat, yang cocok adalah yang betul. Yang ini ya, ruangan belajar. Oke, itu adalah tipe soal jenis frasa yang ada di SNBT. Nanti tipe-tipenya bisa berbeda, nanti kalian sesuaikan lagi dengan jenis soalnya. Tapi kalau kalian udah paham maknanya, udah paham konsepnya, harusnya ini nggak masalah gitu ya. Itu aja untuk video kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.